Dengan duduk siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, sebelum mulai saya absen terlebih dahulu ya. Alvita Khairina Marifah sakit. Arjunina Najati, Aulia Nihayatul, Azza Zahratul, Devika Nur Azizah, Dewi Maulika, Fatimah Al-Tafunisa, Ina Julia Cantika sakit. Irmaya, Ifti Rashid Alaska, Yusuf Maulana, Mauiza Eva Dwita, Raditya, Safina Husnul, Safira, Sania Alia, Sri Aulia, Viva Kristina, Yusa Muzaki, Zain Syabuddin Fahmi, Ahmad Fauzan, Diana. Dan semoga teman kita yang sakit kita doakan segera sembuh ya. Pembelajaran kita hari ini membahas tentang adab kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis adab kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, membiasakan adab pada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setelah pembelajaran nanti diharapkan nanti kalian bisa atau mampu yang pertama menganalisis adab kepada orang tua dan guru, yang kedua menunjukkan dalil adab kepada orang tua dan guru, yang ketiga menyebutkan hikmah adab kepada orang tua dan guru, dan yang keempat membiasakan adab kepada orang tua dan guru. Namun sebelum lebih lanjut kita bahas tentang adab kepada orang tua dan guru, sampean kalian semua masih ingat pembelajaran minggu lalu membahas tentang apa? Ya, menghindari akhlak tercela. Apa saja macamnya? Ya, anania, putus asa, bodoh dan tamak. Apa artinya anania? Egois. Anania egois. Bodoh pemarah. Terus yang ketiga apa tadi? Putus asa. Terus yang keempat? Tamak. Tamak artinya apa? Rakus atau serakah. Ya. Ini kok kelihatannya kok sudah ngantuk. Biar semangat kita nyanyi dulu ya. Siap? Oke, dengarkan dan tirukan langsung bernyanyi bersama-sama. Ini namanya jadi apa? Ini namanya jadi jempol. Apa kata jadi jempol? Saya kalau belajar nggak boleh ngobrol. Ini namanya jadi apa?
guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Jadi keduanya itu sangat penting. Sebagai wujud rasa terima kasih kita, maka kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Dan bagaimanakah seharusnya adab kita terhadap orang tua dan guru? Contohnya, ya, Dewi? Ya, menghormati, bersikap lembut dan melaksanakan segala nasihatnya, mematuhi semua apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, agar sampean kita semua paham tentang materi adab terhadap orang tua dan guru, saya akan menyerahkan video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya dan tetap semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar bersama-sama materi akidah akhlak tentang adab kewajar orang tua dan guru. Sebelumnya, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis adab kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, membiasakan adab kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Apa artinya orang tua untukmu? Ibu adalah orang yang sangat berjasa bagi kita. Seorang ibu dengan penuh ikhlas merawat calon bayi yang ada di kandungan selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Selama masa kehamilan, seorang ibu berada dalam kondisi payah yang bertambah-tambah. Selain ibu, ayah juga berjasa bagi kehidupan kita. Seorang ayah bekerja keras setiap hari demi mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Orang tua telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan manusia. Itu wajib bagi kita untuk memperlakukan orang tua dengan baik. Orang tua akan tetap menjaga kita sekalipun ia sendiri sedang sakit. Dan ia akan tetap membuat kita bertahan hidup sekalipun dengan peluh dan air mata. Yang orang tua kita berikan memang tak banyak, tapi itu adalah semua akan membantu kita. Bahkan jika orang tua kita bukanlah orang tua yang baik, dari mereka lah kita belajar jadi orang tua yang tentang mereka beribadah dan ucapkan terima kasih ya Bu, Pak, saya kalian betul. Pengertian adab kepada orang tua. Kata adab berarti kesopanan, keharusan, dan kebaikan budi pekerti. Adab berarti sopan dan baik budi pekertinya. Adab kepada orang patuh dan taat, bersikap sopan dan santun, membahagiakan dan menyenangkan mereka. Birrul walidain adalah hak orang tua sepanjang keduanya tidak memerintahkan atau menunjukkan kemaslahatan atau kemusyrikan. Islam telah menetapkan bahwa semua manusia wajib taat kepada orang tuanya. Dalam Al-Quran hingga membuat mereka sakit hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya de la clasificación.
orang tua, Imam Nawawi dalam Sahih Muslim berkata, Hukukul walidain atau durhaka pada orang tua adalah salah bentuk menyakiti orang tua. Ancaman durhaka kepada orang tua. Setiap dosa, Allah akan menunda hukumannya sesuai dengan dosanya pada hari kiamat. Kecuali durhaka kepada orang tua, sesungguhnya orang kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan berbakti pada orang tua. Yang pertama, dapat menghapus dosa besar. Yang kedua, memanjangkan usia dan berlimpahkan rezeki. Tiga, akan mendapat bakti yang sama dari anak keturunannya. Jadi ketika kita berbuat baik pada orang tua, nanti kita juga akan diperlakukan baik oleh anak-anak kita. Yang keempat, dimasukkan ke dalam surga. Bentuk-bentuk adab kepada orang tua, tidak mengatakan kisah kepada keduanya adalah salah satu atau kedua-duanya telah lanjut usia. Yang kedua, tidak boleh membentaknya. Tiga, bicara dengan lemah lembut atau sopan dan tidak menyakiti perasaan keduanya. Empat, merendahkan diri ketika berhadapan dengan keduanya. Lima, mendoakan keduanya. Enam, selalu bermuka manis dari keduanya. 7. Meminta restu kepada orang tua dalam melakukan segala hal. 8. Merawat orang tua yang telah lanjut usia. 9. Menyambung tali silaturahmi pada kerabat dan menanggungnya atau memuliakan teman-teman hubungan orang tua kita. Menginformasikan adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua di sekolah dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Menjaga diri atau menjadi siswa yang baik dengan menaati aturan sekolah. 2. Menjaga baik kedua orang tua dengan meninggalkan hal-hal yang dapat merusak nama baik sendiri dan juga orang tua. 3. Melaksanakan tugas sekolah dengan baik sesuai dengan kemampuan yang maksimal. 4. Disiplin dalam berbagai hal sehingga menciptakan penilaian yang positif di sekolah. Menghayati adab kepada orang tua. Menghayati berarti merasakan di dalam hatinya suatu peristiwa atau perbuatan. Orang yang telah memiliki adab kepada ibu bapaknya dapat merasakan hal-hal sebagai berikut. 1. Memperoleh ridho kedua orang tua. Yang kedua, memperoleh ridho Allah SWT. Karena ridho Allah itu terkandung ridho orang tua. 3. Memperoleh ketentraman batin. Yang keempat, didoakan kebaikan oleh kedua orang tua. Adab terhadap guru. Sosok guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Dari kita kecil sampai kita dewasa, kita akan bertemu terus dengan sosok guru. Seorang yang dibuku dan ditiru ini menyalurkan ilmu pengetahuannya pada murid-muridnya agar mereka menjadi seorang yang dapat berkarya sesuai dengan prestasi dan kualitas yang dimilikinya. Dengan peranannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib dihormati oleh kita. Dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Antaranya adalah yang pertama, menghormati dan menghargainya. Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahan. Yang ketiga, tidak mengibatnya atau membicarakannya dengan yang dia tidak senangi. Bahkan membelanya ketika dihibah oleh orang lain. 4. Mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. 5. Mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kesilapan. 6. Menjaga adab berbicara dengan berdiskusi dengannya. 7. Taat pada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat pada Allah SWT dan Rasulullah SAW. 9. Memberi perhatian dalam pelajaran guru untuk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang.
kepada orang tua yang telah wafat. Ya, ada pertanyaan dari teman kalian. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat adalah mendoakannya, melunasi hutang jika punya, melaksanakan wasiat. Ya, jawaban yang sangat bagus sekali dari Tri Aulia. Jadi yang pertama jawabannya adalah mendoakannya. Yang kedua, melunasi hutang orang tua jika punya. Dan yang ketiga adalah apa tadi? Melaksanakan wasiatnya. Ada yang bisa menambahi mungkin? Apa kira-kira? Jadi yang paling penting di sini menjaga tali silaturahmi kepada karib kerabat atau teman-teman dari orang tua kita. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Zaid. Apakah wajib melaksanakan semua perintah kedua orang tua dan guru? Ya, pertanyaan dari Zaid, apakah wajib melaksanakan semua perintah orang tua dan guru? Ada yang bisa menanggapi? Ya, Yusuf. Wajib jika perintahnya untuk kebaikan dan menuju jalan Allah, tapi jika perintahnya untuk kemaksiatan dan kemusyrikan, kita wajib menolaknya. Itu pun dengan cara yang halus. Jawaban yang sangat bagus sekali dari Yusa. Jadi jawabannya adalah wajib jika perintahnya untuk kebaikan atau menuju jalan Allah. Tapi kalau perintahnya untuk kemaksiatan atau kemusyrikan, kita wajib untuk menolaknya. Itu pun dengan cara yang halus. Oke, sekarang waktunya adalah tugas kelompok. Jadi satu kelas ini dibagi menjadi 3 seperti yang sudah dibentuk sebelumnya. Silakan menata bangku kelompok 1 di timur, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 untuk anak putra di barat. Silakan. Ya, untuk tugas kelompok 1 menyebutkan contoh-contoh adab pada orang tua serta hikmahnya, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Untuk kelompok 2 menyebutkan contoh-contoh adab kepada guru serta hikmahnya. Dan kelompok 3 menyebutkan bentuk-bentuk perilaku yang termasuk durhaka pada orang tua serta dampaknya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Saya batasi waktunya hanya 5 menit. Ayo, sekarang dikerjakan. Oke, bagaimana Nanda? Sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai, nanti maju presentasi perwakilan kelompok masing-masing. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Contoh adab terhadap orang tua: 1. Tidak membentaknya. 2. Mendoakan orang tua baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal jika membantu pekerjaan mereka atau meringankan pekerjaan mereka. Hikmah adalah 1. Diampuni dosanya. 2. Mendapat ridho dari orang tua. 3. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Hidupnya akan tenang. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan, waktunya kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Dua anak perwakilan.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami perwakilan dari kelompok 2 tentang adab terhadap guru dan hikmahnya. Contoh adab terhadap guru: mematuhi dan menaati perintah-perintah guru yang baik dan benar. Hormat dan santun kepada guru. Menjaga nama baik guru. Hikmah berbakti terhadap guru. A. Adanya hubungan baik yang dekat antara murid dan guru. B. Membuat hati kita menjadi senang akan materi pelajaran yang disampaikan. C. Tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya kelompok 3. Silakan perwakilan Wana dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi tentang perilaku yang termasuk durhaka kepada orang tua serta dampaknya. Contoh perilaku durhaka terhadap orang tua adalah meminta, mengeluarkan kalimat kasar, melakukan perbuatan yang membuat orang tua menangis, dan mendoakan hal buruk kepada orang tua. Adalah perilaku durhaka terhadap orang tua, kesulitan meraih kebahagiaan, suksesan dunia maupun akhirat, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 tadi tentang contoh adab terhadap kedua orang tua dan guru serta hikmahnya. Dan kelompok 2 tadi mempresentasikan tentang adab kepada guru serta hikmahnya. Dan kelompok 3 tadi mempresentasikan contoh sikap durhaka kepada orang tua serta dampaknya. Jadi semuanya paham ya? Oke, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya paham. Sekarang waktunya adalah mengerjakan tugas individu. Sekarang waktunya mengerjakan tugas individu. Ini dikerjakan secara mandiri, tidak boleh nyontoh nomornya ya. Saya batasi waktunya hanya 15 menit. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin maksudnya apa dari pertanyaan, silahkan. Sudah selesai? Kalau sudah, bisa dikumpulkan di depan. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk hasil nilainya saya berikan minggu depan ya. Minggu depan kita membahas materi tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Untuk refleksi hari ini, apakah pembelajaran hari ini menarik? Ya. Alhamdulillah. Apakah kalian ingin memperdalam lagi materi tentang adab pada orang tua dan guru? Ya. Oke. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah wajib bagi kita untuk berbuat baik atau beradab kepada orang tua dan guru sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada orang tua dan guru.
kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Baca bersama-sama.